Bapak perhatiin, kalau ibu punya anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalau itu anak datang ke warung terus dia minta permen, dikasih gak sama pemilik warung? Masih dikasih. Permen itu permen. Kayak juga kita juga ngajuin pinjaman ke bank, pasti dikabulin. Karena ayatnya kan mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Permen, mau permen, dikasih itu sama pedagangnya. Ini permennya, taruhlah permennya Sugus. Nah, terus anak itu lari. Saya tanya dong sama si pedagangnya, Mang, kenapa tuh anak nggak bayar? Enggak, kan ada ibunya, ada bapaknya. Tadi minta sama ibunya aja. Dia tuh nak lari main. Nah, maksud saya kalau kita ngajuin pinjaman ke bank, minjem sama rentenir, minjem sama pendana, minjem sama BPR, kan alhamdulillah itu cair kan. Nah, maksud saya bapak dan ibu jangan pusing. Aduh gimana ini nanti bayarnya, aduh gue ditagih-tagih terus gimana. Jangan takut bu, karena kan ada Allah, jadi nanti Allah yang bayar. Makanya saya bingung, bos, ini utangnya ini semuanya udah seizin Allah apa belum sih? Pastilah udah. Nah, kalau utangnya aja minjemnya udah seizin Allah, berarti lunasnya juga pasti seizin Allah. Kenapa kok jadi bapak dan ibu jadi pusing, khawatir? Aduh mama besok jatuh tempo, mama besok hari Kamis jatuh tempo. Maksudnya pak, ada giro kita yang jatuh tempo mah besok. Kata Allah, udah aja lo nyantai berdua main ibadah. Nanti hari Rebo, nanti waktu jatuh tempo, nanti urusan aku kata Allah. Karena kan rezeki milik jodoh itu udah ditanggung sama Allah. Kenapa jadi bapak dan ibu pusing? Makanya kalau Allah kadang suka bingung sama ibu dan bapak. Hai hambaku, kamu lagi apa sih? Emang gue ciptain untuk pusing? Kan kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bapak dan ibu ibadah aja ke Allah. Kenapa jadi bapak dan ibu jadi pusing? Emang ada ayat ini? Kuciptakan jin dan manusia untuk pusing. Ada gak? Nggak ada kan? Atau ayatnya gini, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nggak ada juga. Jadi saya pikir buat apa utang dicicil? Kuciptakan jin dan manusia untuk jual aset. Kan nggak ada juga. Kuciptakan jin dan manusia untuk apa? Bayar utang. Nggak ada. Yang ada kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil. Nah, maksud saya, anak kecil yang minta permen aja, dia nggak pernah mikir tuh untuk bayar warung. Siapa yang bayar warung? Orang tuanya. Nah, maksud saya, bisa gak di kondisi ini kita sama-sama satuin mindset bahwa kita hutang udah seizin Allah, berarti utang kita lunas juga seizin Allah. Itu maunya saya. Contoh kedua, Ji, gue pengen utangnya cepet lunas. Oke. Tapi ingat dulu, kalau belum waktunya sholat asar, ini kan belum waktunya sholat asar, bapak dan ibu sholat asar kira-kira diterima gak sama Allah? Allahu Akbar. Nggak diterima, belum waktunya asar. Nah, berarti kalau utang belum waktunya lunas, juga nggak bisa diburu-buru lunas. Setuju gak? Kita kan berhubungan suami istri, hamil istri kita baru 3 bulan. Apa bilang istri kita? Papa, aku pengen buru-buru lahir. Apa bisa? Belum waktunya lahir. Nggak bisa, tunggu 9 bulan dulu. Nah, sambil nunggu 9 bulan, bapak dan ibu ibadah aja. Apa tuh ibadahnya? Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Sebelum azan subuh bapak udah duduk di masjid, sebelum azan subuh ibu udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Maksud saya seperti itu gitu loh. Jangan bapak dan ibu, papa
kita ini riba, Pak. Kok mama tahu riba? Ya aku tadi nonton tuh riba. Kata Allah, lu jangan takut riba, riba tuh sinetron. Kenapa takut riba? Dulu waktu lu pengen ngaji pinjaman ke Danamon, lu tengah malam tahajud. Ya Allah, biar pinjaman gue cair. Gila, riba pakai tahajud. Hari gini gitu loh. Nah, maksud saya, udahlah, riba itu kan di luaran sana. Dia lagi gembor-gemborin riba karena juga lagi cari duit, bos. Kecuali kalau digembor-gemborin riba gratis, gue setuju. Orang seminar juga bayar. Bayar, bos, seminar riba. Terus kita habis ikut seminar ketakutan. Yang adanya kerja di bank terus keluar. Janganlah, kata Allah. Udahlah, riba itu ciptaan aku. Salah satunya apa sih, Bu? Anjing guguk. Itu ciptaan Allah. Memang najis, tapi jangan digodain. Kita kan suka godain gini, Bu, kalau ada anjing. Guk, 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 guk. Diterkam. Ini riba digodain. Riba digodain. Akhirnya riba siaga satu. Riba siaga satu. Ada monyet pengen keluar dari riba tuh. Monyet kita pengen buru-buru segala aset yang lagi enak-enak buru dipaksain dijual. Riba jangan digodain, Bu. Kita tuh suka godain riba. Bencilah sama riba. Nggak salah. Kenapa lu benci? Udah biarin aja. Soalnya gini, Bu, riba itu pernah berjasa sama kita. Contohnya waktu kita ngawinin anak kita, kan kita ngajuin pinjaman di bank. Tuh bisa sewa gedung mewah. Emang yang datang kondangan tahu tuh bahwa kondangan ini dibiayai dengan riba di gedungnya. Ya kan waktu dia waktu mau nikah kan dia ngajuin pinjaman tuh ke Danamon. Misalkan minjem 500 juta buat ngawin anak kita, jaminannya rumah. Apa ada di gedung pertemuan itu? Semua biaya pernikahan dibiayai sama riba. Kayaknya nggak ada yang pada kondangan. Soalnya kan nasinya si riba. Nah, pesan saya hanya satu, Bu. Hidup, kalau pengen terkabul nih, hidup ini jalanin, hidup ini nikmatin, hidup ini syukurin. Maunya saya begitu, sepakat. Ini enggak, teman-teman. Hidup ini mikir, hidup ini komen, hidup ini ngeluh. Lagi mana saya mau bantuin? Coba mindsetnya dirubah, Pak, yang sini nih. Jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi kita sepakat semua hari ini, hidup ini jalanin, hidup ini nikmatin, hidup ini syukurin. Dan jangan lagi pakai ini. Hidup ini mikir, hidup ini komen, hidup ini ngeluh. Apa yang dikomenin? Televisi. Masa nonton TV kita komen? Kata saya, gila nih penonton nih. Orang yang TV juga gak kenal kita, komen aja. Janganlah, jangan komen ya. Soalnya kan kita pengen hajatnya terkabul. Oke? Terus kedua, gak boleh mikir. Apalagi kita suka ngomong begini, Papa, besok Rebo ada yang jatuh tempo. Terus kita mikir. Janganlah, Bu. Kenapa jangan? Karena kan kita belum tentu juga umurnya sampai hari Rebo. Bisa aja kan tar malam umur kita disikat. Ngapain juga kita mikirin sampai jauh-jauh hari Rebo. Jadi intinya gini, jangan sampai kebahagiaan hari ini keganggu sama pikiran besok. Kalau hari ini kebahagiaan kita keganggu sama pikiran besok, yang harusnya hari ini cair, yang harus hari ini kita dapat duit, jadi ke pending gak dapat duit. Akhirnya Rebo gak kebayar. Jadi intinya gimana, Pak Haji? Paksain gimana caranya. Tidak ada yang punya sifat 18 kalau pengen hajatnya terkabul. Apalagi hajatnya ekstrim. Tidak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, dendam, cemburu, jutek, ketus, suntuk. Kalau masih 18, saya angkat tangan. Ji, kok beda sama pengobatan sana? Kita nih memang pengobatan semi gak waras, Bu. Malah orang bilang total gak waras. Saya bilang iya emang gak waras karena pasien juga gak waras. Jadi ada ngomong waras, iya kan? Mana mungkin. Nah contohnya kayak ini Bapak Anco, utangnya 2,8. Dia lunas tanpa jual aset, dia lunas tanpa nyicil, dia lunas tanpa
Bayar tuh? Nggak bayar. Bu Ai juga utangnya 2,5 tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Nah ini yang utangnya cuma 500 juta masuk jual aset, berarti nggak waras loh. Udah, saya nggak setuju nggak jual aset. Kalau bisa asetnya nambah tanpa jual. Setuju? Nah, dong, luar biasa. Nah saya mau yang ikut permainan kita di rumah doa anak yatim, saya mau bisa punya penghasilan 1 miliar bersih. Amin. Tanpa kerja. Gitu. Dong. Karena udah dijalani sama tamu-tamu kita gitu loh. Mbak Luki, Mbak Windy udah dijalani. Kenapa nggak kita nyontek aja duplikasi? Tapi syaratnya yang 18 itu tidak boleh ada gitu. Oke? Terus kedua ya, teman-teman kemarin bilang ini, Ji, apa gue mesti jual aset? Jangan. Tapi ini orang bang ngejar-ngejar gue mulu. Tiap hari gue ditelepon, tiap hari gue diteror, tiap hari gue ditongkrongin. Ya lu juga sih yang salah. Hajat lo ekstrim nggak? Hajat gue ekstrim. Berarti lo yakinnya harus ekstrim. Kedua, ibadahnya harus ekstrim. Apa tuh yang ibadah? Yang 18. Tapi gue nggak bisa yang 18. Ya udah, gantinya alternatif terakhir adalah sedekah ekstrim. Kalau lo nggak bisa, out. Contoh, kita bawa ayam 100 potong. Misal ya, kita bawa ayam 100 potong. Kita pakai duit bank. Taruhlah bank apa sebut, Bank Bukopin, Danamon, atau kita pakai duit rentenir. Kita bawa nih ayam 100 potong. Karena duit udah kita pakai kan, kita bawa nih ayam 100 potong. Dikejar dong sama herder. Herder tuh debt collector. Kan mau gigit pantat kita. Gimana caranya supaya kita nggak digigit pantatnya? Kita kasih 25 ekor tuh ayam, biar si herder tuh makan, biar si debt collector itu makan. Yang 75 kita bawa. Maksud saya, apa yang Bapak dan Ibu bisa sedekahin? Kalau rumahnya mau disita, ya isi rumahnya. Ini malah istrinya mau disedekahin, ya nggak bisa. Tanya kambing. Tepuk tangan dong, luar biasa. Istri juga isi rumah Bang. Jadi intinya, paksain gimana caranya. Paksain Bapak dan Ibu. Apa yang bisa kita persembahin ke Allah. Kalau memang hajatnya ekstrim, yakinnya ekstrim. Plus harus ada satu kan, 2 alat bukti mesti ada. Nah, boleh yakinnya ekstrim dengan ibadah ekstrim, boleh juga dengan yakinnya ekstrim, sedekahnya ekstrim. Jadi sedekah itu alternatif terakhir. Kalau memang dan Ibu ibadahnya nggak bisa ekstrim. Ji, gue bisa ibadah ekstrim. Ya udah nggak usah, tinggal itunya aja ekstrim gitu. Tapi kan Bapak dan Ibu nggak akan gitu. Ji, bisa nggak gue nggak sedekah ekstrim? Ya udah, kalau nggak bisa sedekah ekstrim, ibadah lu mesti ekstrim. Tapi teman-teman nggak ada yang mau menjalanin ibadah ekstrim. Nah, salah satu ibadah ekstrim adalah itu. Jadi nomor 1, paksain gimana caranya Bapak dan Ibu bikin takjub Allah. Kalau Bapak dan Ibu bisa bikin takjub Allah, Allah akan bikin takjub kita. Itu aja. Ji, contohnya apa sih Ji yang orang takjub? 1, divonis sama dokter sakit leukemia. Saya tanya, berapa gaji kamu sebulan? Saya gaji sebulan 10 juta kali 12. Berapa mobil kamu? 5. Apa yang paling bagus? Itu sedekahin. Tapi sampai hari ini alhamdulillah nggak mati, bos. Harusnya mati dong. Gimana ada leukemia bisa hidup? Leukemia mati, udah nggak ada nggak beres. 1. Kedua, divonis sama dokter sakit tumor kanker payudara stadium 3C. Saya bilang potongin sapi. Dia potongin sapi. Berapa Ji? 3 ekor dong. Seekornya yang bobotnya di atas 1 ton.
Alhamdulillah Bu, dipotong sapinya, sekarang sehat, kanker payudara stadium 3C. Istrinya kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya. Kalau dia nggak sedekah ekstrim Bu, yang ada mati. Saya bilang udah Bu, potong aja Bu, yang penting Bu sedekah ekstrim. Kalau nggak saya nggak sedekah ekstrim, nanti Ibu mati. Nanti kalau Ibu mati, saya juga kok melayat repot lagi duit gue berkurang. Potong aja. Ibu mau tahu kalau sampai ibu itu mati, suaminya nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa sama mau lebaran. Padahal dia sayang benar suami istri. Dia ngomong gini, Papa tengokin aku di kubur. Apa kata suaminya? Kan kata Pak Haji setahun 2 kali Mama. Mau puasa mau lebaran. Udahlah, kita punya apa, sedekahin aja. Apa kita punya, sedekahin aja. Oke? Jadi intinya pada saat kita dikejar sama debt collector, itu ayamnya dijatuhin 25 ekor, kalau mau berani 50 ekor. Ayo kita bawa tuh tanpa dikejar. Karena si debt collectornya udah sibuk lagi makanin ayam itu. Apa tuh namanya? Sedekah ekstrim. Oke, sip, kita mulai ya, tepuk tangan. Kita